Halo para jiwa assassin anime dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kali ini Reanime akan membahas alur cerita One Piece mengenai Arc Fishman Island, di mana arc ini akan berkisah perjalanan dari Tobi Jerami yang akan mengarungi pulau manusia ikan. Bagaimana kisahnya? Yuk simak alur ceritanya. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut alur cerita One Piece Arc Fishman Island Part 1 versi Reanime. Arc ini dimulai dari time skip latihan Luffy selama 2 tahun, yang mana Luffy selama 2 tahun itu berlatih untuk menjadi lebih kuat. Bahkan di pelatihan itu, Luffy belajar jurus haki. Hasil pelatihan selama 2 tahun itu terlihat dari penampilannya sekarang, di mana sekarang Luffy sudah berada jauh berbeda dari yang dulu. Ia lebih besar dan terlihat lebih kuat. Untuk kemampuan dari Luffy sudah tidak diragukan lagi, karena sekarang dia bisa menghentikan binatang besar dan buas sekalipun. Sekarang cerita beralih ke Pulau Sabaudi. Kru yang pertama kali datang adalah Zoro, yang mana Zoro datang ke sini bersama dengan Karona. Di sini Zoro terlihat kalau sudah jauh berbeda dari yang dulu, dan yang paling menonjol darinya adalah memiliki sayatan di bagian matanya. Namun belum jelas siapa yang melukainya. Yang pasti hal tersebut adalah hal yang paling menonjol dari Zoro setelah time skip. Beberapa hari setelah itu, Nami sampai di pulau tersebut. Sesampainya di sana, ia langsung mencari informasi tentang pulau manusia ikan. Namun saat mencari informasi tersebut, ia mendapatkan masalah dari bajak laut yang mengatasnamakan bajak laut Mugiwara. Jadi untuk saat ini pemerintah masih tidak mengetahui kalau kru Tobi Jerami masih hidup atau tidak. Karena dalam 2 tahun ini berita bajak laut Mugiwara tidak terdengar sama sekali. Jadi pemerintahan menganggap kalau bajak laut Tobi Jerami sudah mati. Sementara di kondisi ini ada para bajak laut yang telah memanfaatkan keadaan tersebut untuk berpura-pura menjadi Luffy dan krunya, dengan alasan kru bajak laut Tobi Jerami disegani di dunia perbajak lautan. Jadi dengan memanfaatkan nama itu, mereka bisa menakut-nakuti para bajak laut lainnya. Bodohnya lagi, bajak laut itu telah meremehkan orang yang salah. Tetapi Nami hanya diam saja karena tidak ingin membuat masalah. Tetapi bajak laut tersebut malah menjadi beruntung. Usopp datang dan langsung menghentikan mereka dengan kemampuan barunya. Setelah kejadian tersebut, Nami dan Usopp pergi agar tidak membuat masalah. Namun sebelum pergi, Nami mengajari mereka kejamnya dunia bajak laut. Di waktu yang sama pula, Sanji akhirnya datang. Sesampainya di pulau itu, ia langsung mencari bahan makanan untuk berpetualang ke depannya. Di sela-sela mencari barang itu, ia bertemu dengan Zoro, yang mana ia terlihat kebodohan dari Zoro. Di mana Zoro dengan bodohnya menghancurkan kapal bajak laut dengan alasan bajak laut tersebut salah tempat parkir kapalnya. Hal tersebut membuat Sanji marah, alhasil mereka berdua pun berkelahi. Jadi mereka saat ini masih sama seperti dulu. Kembali ke 2 hari sebelumnya, di mana Franky sudah datang ke tempat ini dan dia langsung mengunjungi kapal. Di sana ia sangat terkejut karena Sanego tidak rusak sama sekali. Ternyata kapal itu dilindungi oleh Hachi dan kelompok Duval. Di saat itu ia ingin berterima kasih kepada Hachi, tetapi Hachi telah kembali ke pulau manusia ikan. Sementara Robin ke pulau ini dengan mengendap-endap tujuannya agar ia tidak dicari angkatan laut, dan akhirnya ia pun bisa menemui teman-temannya tanpa ketakutan. Pada waktu yang sama pula pemerintah mengetahui bahwa kelompok Tobi Jerami ada di Pulau Sabaudi. Namun saat itu pemerintah belum mengkonfirmasinya, tetapi tetap saja mereka mengirimkan beberapa pasukan dan pasifista untuk berjaga-jaga. Karena rumor beredar atau Mugiwara ingin merekrut sebuah aliansi yang besar, oleh sebab itu pemerintahan berjaga-jaga dengan menurunkan pasukan terkuatnya.
Beberapa waktu berselang, Chopper akhirnya datang, namun bodohnya Chopper malah mengikuti Mugiwara yang palsu. Malahan Chopper menganggap kalau mereka adalah teman-temannya. Meskipun awalnya Chopper mencurigainya, tapi ia tetap mengikutinya dengan alasan 2 tahun itu bisa jadi sikap dan kepribadian mereka telah berubah. Namun akhirnya Chopper sadar saat Nami dan Usopp menemuinya, dan jadi sekarang yang belum datang ke Pulau Sabaudi hanyalah Luffy seorang. Singkat cerita, akhirnya Luffy datang, namun ia sekarang menyamar agar identitasnya tidak diketahui lantaran ia sudah berjanji kepada Hancock agar tidak membuat masalah. Tetapi namanya Luffy, sepertinya ia tidak bisa lepas dari masalah karena di sana ia diganggu oleh para bajak laut palsu yang nyamar sebagai dirinya, dan sepertinya yang terlihat agar tidak membuat masalah lebih lanjut, Luffy membuat mereka semua pingsan dengan kekuatan hakinya. Seketika semua orang melihat kejadian itu sangat terkejut karena seolah-olah bajak laut palsu itu tiba-tiba terkena kekuatan yang sangat kuat. Selepas itu Luffy melanjutkan perjalanannya. Namun lagi-lagi ia bertemu dengan sekelompok bajak laut palsu kembali, dan bodohnya Luffy menganggap mereka berdua adalah temannya. Alhasil Luffy pun mengikuti mereka berdua. Dan di lain sisi, setelah banyak hal tersebut, Luffy pun tersadar mereka berkumpul di suatu tempat yang mana bajak laut itu berpura-pura untuk mengumpulkan kru. Yang datang ke acara itu sangat banyak, tidak tanggung-tanggung. Para Rocky juga datang, Rocky-Rocky yang baru juga ikut acara tersebut. Jadi sekarang terlihat kalau Rocky yang sekarang juga sama bodohnya dengan era dahulu, yang mana mereka tidak mengetahui kalau mereka mengikuti kelompok yang palsu. Di antara para Rocky kali ini yang terlihat mencolok adalah Caribou bersaudara. Terlihat kalau Caribou memiliki bounty kira-kira 200 juta berry. Di situ pula Luffy palsu menjelaskan kalau ia kesal dengan seseorang. Ia juga meminta semua orang yang mengikuti acara ini untuk membunuh orang tersebut. Dan siapa yang bisa membunuhnya, maka ia akan menjadi kaki tangan dari Luffy palsu. Pada waktu Luffy dibawa ke sini, saat itu ia membuat Luffy palsu senang karena ia mau membalaskan dendamnya. Namun itu tak terjadi karena tiba-tiba Santamoru dan pasifista datang ke tempat ini. Alhasil terjadi peperangan besar di tempat itu. Sementara Luffy yang tidak ingin membuat masalah menghindari peperangan tersebut, namun secara tak disangka pasifista bisa menyadari keberadaan Luffy. Akhirnya identitasnya terbongkar. Seketika semua orang melihat itu sangat terkejut karena ternyata orang itu adalah Mugiwara yang asli. Sentomaru yang mengetahui itu meminta semua pasifista untuk menangkapnya. Pada pertarungan kali ini Luffy bisa mengalahkan pasifista dengan mudah, bahkan ia bisa mengalahkan dengan 1 tangan saja. Keadaan menjadi-jadi saat beberapa pasifista telah diturunkan. Beruntungnya Sanji dan Zoro juga tak sengaja ke tempat itu. Alhasil mereka bertiga bekerja sama untuk bisa kabur dari angkatan laut. Namun sebelum ditemui oleh Rayleigh, saat itu Luffy mengatakan kalau ia berterima kasih kepadanya selama 2 tahun ini. Bahkan ia berjanji kalau suatu saat akan menjadi Raja Bajak Laut. Selepas hal itu Luffy, Zoro, dan Sanji bergegas menuju ke kapal dengan arahan dari Rayleigh. Sementara pasukan kelompok Mugiwara juga dibantu oleh teman-teman sejati dalam pelatihan 2 tahun lalu. Contohnya yang dibantu oleh Hancock. Di sisi lain, Brook sedang mengadakan konser di pulau ini yang ternyata sekarang ia adalah rockstar. Namun saat ia mengetahui kalau semua telah berada di sini, ia pun meninggalkan kehidupannya agar bisa bersama dengan teman lamanya dahulu. Ini baru teman sejati. Akhirnya sekarang semua kru telah lengkap. Terlihat kalau sekarang semuanya sudah berubah dewasa. Demikian Nami dan juga Robin juga berubah banyak, terutama penampilannya yang mulai dewasa. Sedangkan Usopp sekarang terlihat seperti lelaki sejati. Pada waktu itu mereka semua sangat senang karena bisa kembali seperti dulu kala. Namun saat ini mereka tidak basa-basi untuk menceritakan apa yang mereka lakukan selama 2 tahun ini. Karena sekarang pasukan angkatan laut telah mengepung semua pulau Sabaudi.
Jadi saat ini mereka harus bergegas untuk menuju ke pulau manusia ikan. Beruntung pelapisan kapal telah selesai. Pelindung kapal tersebut sangatlah unik dikarenakan gelembung itu tidak mudah meletus. Tetapi meskipun begitu, jika pelapis tersebut terkena beberapa benda tumpul secara bersamaan, bisa dipastikan pelapis itu akan pecah. Jadi saat perjalanan mereka harus berhati-hati. Setelah semua persiapan dan langkah yang matang, mereka semua pun akhirnya menuju ke pulau manusia ikan, yaitu dengan cara menyelam kedalaman 10.000 meter di kedalaman laut. Saat di tengah perjalanan itu, semua kru sangat terkejut lantaran mereka seolah-olah berada di akuarium besar. Dikarenakan mereka bisa melihat aneka ragam kehidupan di dalam laut. Pada waktu itu juga Nami mengatakan bahwa pulau manusia ikan berada di kedalaman 10.000 meter. Dan pastinya jika di kedalaman itu, maka monster laut juga berada di sana. Jadi Nami meminta mereka semua untuk berhati-hati jika ada monster laut. Waktu itu Franky juga memberitahu sesuatu hal yang penting bahwa Sanego selama 2 tahun ini dijaga langsung oleh Kuma. Hal tersebut membuat lainnya terkejut. Lalu Franky menjelaskan kebenaran bahwa Kuma adalah anggota pasukan revolusioner. Jadi dengan hal itu Kuma berniat untuk melindungi Luffy dan teman-temannya. Namun untuk saat ini Kuma bukanlah Kuma yang dahulu karena tubuh Kuma sekarang telah dimodifikasi seperti robot. Jadi saat ini Kuma yang dulu telah tiada. Lagi-lagi semua dibuat terkejut karena Kuma bukanlah orang yang jahat. Bahkan mereka menganggap kalau Kuma tidak melakukan hal itu, bisa jadi mereka semua telah ditangkap oleh pasukan polisi. Setelah kebenaran itu mereka melanjutkan perjalanan lagi. Namun di saat perjalanan tersebut mereka didatangi oleh Karibiu bersaudara. Tujuan mereka ke sini sudah jelas, yaitu untuk mengalahkan semua kru topi jerami. Namun saat mencoba mengintimidasi kru topi jerami, malah ia terbawa kapal dari Luffy. Dikarenakan kapal dari Karibiu dibawa oleh sapi, yang mana sapi itu adalah bawahan dari Arlong dahulu. Jadi saat sapi itu melihat trio, sapi itu kabur dan membawa kapal Karibiu. Jadi sekarang Karibiu hanya bisa pasrah karena ia tidak memiliki persiapan sama sekali. Apalagi ia terlihat meremehkan kekuatan dari bajak laut Mugiwara. Berani-beraninya. Cerita singkat lagi, saat mereka masuk lebih dalam lagi dan tak terduga mereka bertemu dengan monster raksasa yang bernama Kraken, di mana Kraken memiliki badan yang besar, bahkan dia bisa menghancurkan kapal dengan mudahnya. Itu terbukti dari kapal Karibiu bersaudara yang telah hancur dibuatnya. Jadi benar bahwa monster laut sangatlah mengerikan. Melihat hal tersebut, Luffy berniat menjinakkannya. Wow, keren. Atas hal itu Karibiu memiliki saran, yaitu melapisi tubuhnya dengan pelindung kapal. Jika Luffy dan yang lain melapisi tubuhnya dengan itu, mereka bisa bertarung di bawah air. Setelah semua itu selesai, Luffy, Sanji, dan Zoro mencoba menjinakkan Kraken. Di saat itu diperlihatkan kekuatan dari mereka bertiga, di mana Sanji dan Zoro menyerang dengan kemampuan barunya. Dan kemudian Luffy mengakhirinya dengan serangan barunya yang ditambah dengan haki miliknya. Dan setelah serangan tersebut berakhir, Kraken pun tumbang bersamaan pula dengan sebuah arus besar yang membuat mereka terpecah belah. Sementara Nami dan yang lain masih di kapal mencoba untuk mencarinya. Tetapi saat ini mereka sulit mencari karena sekarang mereka berada di bagian laut terdalam. Jadi teringat kalau tempat ini tidak dan tak terduganya lagi, tempat ini adalah markas monster laut. Atas hal itu mereka bergegas pergi ke tempat lain, namun resikonya pelindung mereka semakin tipis, bahkan itu berkali-kali sampai akhirnya pelindung kapal sisanya sedikit. Tak terduganya lagi muncul raksasa yang mirip manusia. Beruntungnya saat itu Luffy dan yang lainnya datang, tetapi kali ini Luffy datang bersama dengan Kraken. Jadi terlihat kalau Kraken telah dijinakkan. Atas hal tersebut, monster mirip manusia tersebut akhirnya bisa dikalahkan. Kemudian mereka akhirnya melanjutkan perjalanan kembali. Namun sebelum masuk ke tempat tersebut, tiba-tiba ada beberapa orang yang menghentikan mereka. Bajak laut itu mengatakan,
Kalau mereka tidak bisa ke tempat ini, tapi jika Luffy mau menjadi bawahan dari bajak lautnya, mereka akan memperbolehkan masuk. Siapa dia berani-beraninya sama Luffy? Seperti yang terlihat, Luffy pun menolaknya. Akan tetapi saat ini mereka tidak berniat untuk melawan bajak laut ini, karena sekarang mereka tidak bisa mengalahkannya dalam kondisi yang seperti ini. Alhasil mereka melaju dengan mengorbankan pelapis kapal, tapi dengan adanya itu mereka semua bisa kabur, tetapi masalah tidak berhenti begitu saja. Karena mereka terjebak di dalam laut untuk memasuki pulau manusia ikan, karena tembok pertama masuk di pulau manusia ikan harus menembus arus, dan jika mereka tidak bisa keluar dari tempat itu, maka mereka akan mati. Singkat cerita, dengan adanya hal tersebut, mereka terdampar di sisi lain pulau manusia ikan. Beruntungnya, Luffy, Chopper, Usopp, dan Sanji telah diselamatkan oleh Kemi. Sementara yang lain telah terdampar di sisi pulau lainnya. Kita akhiri part ini sampai di sini dulu, karena berikutnya cerita akan menjadi semakin lebih menarik lagi, di mana Luffy akan mendapat masalah besar di pulau manusia ikan. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih.